Soal pertama, menurut pandangan kalian, mengapa faktor manusia dianggap penting pada IMK? Faktor manusia. Manusia sebagai elemen terpenting dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu sebagai subjek sekaligus objek. Pertama, manusia sebagai memproses. Poin pertama, informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input-output. Poin kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Poin ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Berikut merupakan contoh visual human dan komputer. Faktor manusia terhadap hasil rancangan. Poin pertama, harus memahami kemampuan dan keterbatasan manusia. Poin kedua, manusia sangat kompleks, tidak konsisten, kurang deterministik atau sulit diprediksi. Poin ketiga, memahami bagaimana membuat sistem yang dapat diandalkan dan aman untuk digunakan manusia. Yang harus diperhatikan adalah poin pertama, keterbatasan manusia dalam memproses informasi yang mendorong terciptanya sistem komputer. Poin kedua, informasi yang diterima dan respon yang diberikan oleh manusia terbatas melalui saluran yang dimiliki oleh manusia. Poin ketiga, saluran masukan yang dimiliki oleh manusia terdiri dari penglihatan visual, pendengaran auditori, sentuhan haptik, dan gerakan movement, dan informasi yang tersimpan di dalam memori manusia dalam bentuk saluran input-output. Poin keempat, informasi yang tersimpan diproses dan diolah menjadi bahan pertimbangan, pemecahan masalah, dan keterampilan manusia. Kedua, pada materi terdapat kisi-kisi Herman. Apa yang kalian tangkap dari kisi-kisi Herman tersebut? Pada kisi-kisi Herman tersebut, kisi-kisi kiri, Anda akan melihat kesan titik putih pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Pada kisi-kisi kanan, Anda akan melihat kesan titik hitam pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal. Tetapi, jika mata Anda tetap pada titik perpotongan tersebut, titik hitam atau putih tersebut akan lenyap. Ketiga, menurut pandangan kalian, seberapa penting penggunaan warna dalam sebuah desain interface? Warna. Pertama, warna merupakan hasil dari cahaya yang terbentuk dari poin pertama, hue, corak atau bentuk dari bermacam-macam warna. Poin kedua, intensity atau intensitas atau kecerahan dari suatu warna. Poin ketiga, saturation atau kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Kedua, penggunaan warna yang tepat akan membuat tampilan antarmuka menjadi menarik. Ketiga, tetapi tidak ada acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus, karena karakteristik orang per orang berbeda dalam hal persepsi tentang warna. Berapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna? Pertama, hindari penggunaan warna tajam secara simultan karena dapat menyebabkan mata menjadi lelah. Kedua, hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Ketiga, hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tetapi gunakan warna biru dan kuning. Keempat, pengaturan cahaya di dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Perseptual dalam warna. Pertama, diterima tidaknya layar tampilan warna oleh para pengguna sangat bergantung pada bagaimana warna digunakan. Kedua, warna dapat meningkatkan interaksi hanya jika implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Aspek kognitif dalam warna. Jangan menggunakan warna yang berlebihan, karena penggunaan warna bertujuan menarik perhatian atau pengelompokan informasi. Keempat, mengapa dalam IMK jangan sampai ada kesalahan persepsi dan juga jangan sampai ada ambiguitas. Pertama, otak cenderung mencari makna. Kedua, jalan persepsi menemukan makna seringkali satu arah. Konsekuensi terhadap IMK. Jangan sampai terdapat kesalahan persepsi. Musuh dalam selimut IMK adalah ambiguitas. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari fungsi memori sensor, memori jangka pendek,
dan memori jangka panjang yang ada pada manusia. Secara umum, ada 3 jenis atau fungsi memori. Yang pertama, tempat penyaringan atau sensor. Kedua, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek. Ketiga, memori jangka panjang. Sensor memori bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsang dari indera manusia. Memori jangka pendek. Yang pertama, memori jangka pendek atau memori kerja bertindak sebagai tempat penyimpanan data sementara, digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Kedua, kapasitas memori kecil atau terbatas. Memori jangka panjang. Yang pertama, memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama. Kedua, merupakan tempat penyimpanan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Terima kasih.